Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu bisa di-mute dulu. Mas siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang terhormat Ketua Tim Kerja Transformasi Pembelajaran Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang terhormat Bapak Ibu narasumber dan para admin, serta Bapak Ibu peserta pembekalan bimbingan teknis guru mata pelajaran informatika jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Recording in progress. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara pertama yaitu arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh
Ketua Tim Kerja Transformasi Pembelajaran kepada Bapak Maimun Rizal, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam kondisi selalu sehat, ya, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, pertama-tama rasa syukur kita, ya, kita masih diberikan kesempatan, walaupun kita berkumpul secara daring, dan harapannya nanti pada hari Senin kita bisa secara luring bertemu di Jakarta. Ya, baik, yang kami hormati di sini ada coach coach dari tim kerja Pak Sumarno. Selanjutnya ada yang kami hormati juga para narasumber yang sudah hadir, dan yang kami hormati dan banggakan ini ada guru-guru hebat informatika dan juga perwakilan nanti ada yang dari unit pelaksana teknis, ya, unit pelaksana teknis Kemendikbudristek, ya, dalam hal ini perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak dan juga Balai Guru Penggerak di setiap provinsi. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah hadir, ini bimbingan teknis informatika. Kami sangat sadari ini adalah bimbingan teknis yang ditunggu-tunggu oleh guru informatika di seluruh Indonesia. Ya, karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa guru informatika ini menjadi salah satu mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Ya, sehingga kita harus mempersiapkan guru-guru informatika untuk dapat memberi pembelajaran kepada siswa-siswa, ya, dalam hal ini untuk pengetahuan informatikanya. Nah, oleh karenanya melalui Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, ya, kita akan melaksanakan bimbingan teknis, ya, ini hampir sama mungkin seperti trainer of trainer, ya, jadi training of trainers, ya, atau kita akan membuat mentor-mentor di daerah. Harapannya apa? Nanti Bapak Ibu menjadi mitra kepada UPT-UPT, ya, baik itu Balai Besar Guru Penggerak maupun Balai Guru Penggerak di masing-masing provinsi. Ya, nah, mengapa kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut dalam BIMTEK guru mata pelajaran informatika, dan juga kita mengundang dari perwakilan dari UPT. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, ini yang mendaftar Bapak Ibu sebanyak 7.000-an. Ya, 7.000-an guru informatika seluruh Indonesia. Ya, dari Aceh sampai ke Papua. Nah, yang terpilih untuk tahap pertama ini, ya, atau angkatan 1, ya, harapannya kita nanti akan ada angkatan selanjutnya, tapi kita belum bisa pastikan, gitu ya. Mudah-mudahan ini kita pastikan dulu angkatan ini ada, itu hanya 150 dari guru-guru, ada keterwakilan dari setiap provinsi, minimal 1, ya. Nah, kalau nanti dilihat kenapa nih di daerah Jawa, ya, di Pulau Jawa, Banten kah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta itu lebih banyak, ya, karena memang komposisi atau formasi guru itu juga di daerah-daerah ini yang banyak. Ya, kita tidak melupakan daerah lain, ya.
Dari Papua juga kita ada mengundang, dari Sulawesi juga kita mengundang NTB, ya, dari NTB, wilayah Timur, Kalimantan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama di saat luring, ini bisa harapannya bisa berinteraksi, ya, bersama guru-guru yang lain, ya, mudah-mudahan bisa terbentuk juga komunitas belajar tersendiri nantinya. Ya, saya tidak akan memperpanjang lebar ya. Nanti ada narasumber yang akan detail menjelaskan bagaimana jalannya bimbingan teknis ini. Ya, ada hal apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan. Nah, ini juga mohon Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, ikuti dengan seksama. Ya, karena akan ada, saya sangat yakin nanti akan ada tugas-tugas ya. Para narasumber akan memberikan ke Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu datang ke Jakarta. Ya, kita akan konsepnya mungkin akan berubah ini. Konsep pembelajarannya kita mencoba juga mengadopsi konsep kurikulum merdeka. Ya, bagi kita ini adalah konsep pembelajaran orang dewasa. Ya, sehingga nanti boleh jadi narasumber hanya menjadi pendamping Bapak Ibu belajar. Ya, oleh karenanya ada pembekalan saat ini. Nanti Bapak Ibu bisa belajar melalui LMS dulu sebelum datang ke Jakarta. Ya, pelajari, pahami modul-modulnya. Nah, nanti di saat di Jakarta, apa yang Bapak Ibu tidak ketahui, itu bisa menjadi bahan diskusi yang banyak dengan narasumber. Nah, ini yang kita inginkan, ya, karena pembelajaran orang dewasa ya, pimpinan kita, pengambil kebijakan, ini menyediakan platform Merdeka Mengajar. Ini juga salah satunya tujuannya ini ingin meningkatkan budaya belajar mandiri dari guru-guru. Jadi guru-guru sebenarnya tidak ada alasan lagi, kami tidak ada bahan, kami tidak bisa belajar. Ya, dengan ada platform, ini Bapak Ibu kapanpun, dimanapun bisa akses. Ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kapanpun Bapak Ibu. Ya, kenapa? Platform Merdeka Mengajar ini membuka batasan waktu dan ruang. Ya, jadi Bapak Ibu tidak mesti harus ada di ruang kelas, tidak mesti mencari waktu tertentu kapanpun. Dan di situ ada pelatihan-pelatihannya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelatihan nantinya bisa tersedia di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu nanti bisa diikuti oleh guru-guru lain. Ya, mungkin itu saja. Selamat mengikuti. Ya, jadi saya sangat tekankan, mohon serius. Ya, karena Bapak Ibu ini perwakilan dari daerah. Ya, saya sangat berharap, kami sangat berharap, karena Bapak Ibu perwakilan daerah benar-benar serius. Ya, untuk ikut, dan Bapak Ibu terseleksi 150 orang dari 7.000, bukan sedikit. Ya, kita mengambilnya sulit ini. Kita memutuskan untuk mengambil 150 ini butuh 2-3 hari Bapak Ibu. Karena bukan hal yang mudah untuk melihat guru-guru hebat dari 7.000 mengambil 150 nih. Ya, bahkan Bapak Ibu kan sudah ditelepon ya, langsung dikontak sama admin-admin untuk memastikan Bapak Ibu hadir. Nah, ini kami tidak ingin sudah dikonfirm Bapak Ibu tidak hadir. Ya, karena sebenarnya ada 7.000 orang nih yang lain ingin ikut, tapi karena belum terpilih, belum terseleksi, ya, artinya belum masuk kriterianya untuk tahap awal, maka Bapak Ibu lah yang duluan dipanggil. Ya, harapannya sekali lagi mohon serius dalam mengikuti pembelajarannya, ya, gali sebanyak mungkin ilmu dari narasumber nantinya. Ya, yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan diseminasi ke guru-guru informatika yang ada di daerah. Nah, ini harapannya ya. Mungkin itu saja sebelum saya tutup.
salam dari Pak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Seyogyanya beliau akan hadir sebenarnya di pembekalan, tapi saat ini sedang dalam perjalanan, ya, ada rapat pimpinan di kalau tidak salah sekitar Jawa Timur, ya, di Dieng, ya, kalau tidak salah. Jadi ada rapim di sana sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Beliau insya Allah nanti akan hadir langsung bertemu Bapak Ibu di Jakarta. Ya, jadi itu saja kepada narasumber. Terima kasih, ya, ingin bersama-sama nih mendampingi guru-guru hebat, ya, untuk mendalami ilmu informatika yang nantinya akan diberikan kepada siswa-siswa hebat di Indonesia. Baik, saya hanya membuka, sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga BIMTEK yang akan kita lakukan ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manggungun. Untuk acara selanjutnya ada penjelasan materi terkait jadwal BIMTEK modul yang akan disampaikan oleh perwakilan narasumber kepada Bapak Asep Wahyudin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ibu Bapak yang baik, Ibu Bapak guru-guru hebat, wakil dari 7.000-an tadi menurut Pak Maimun, ya. Terlebih dahulu saya ucapkan salam hormat ke Pak Maimun, Pak Fuad, lalu kemudian Pak Sumarno, teman-teman tim teknis, PMM dan LMS. Terima kasih bekerjasama dengan kami. Tidak semua narasumber berkesempatan hadir hari ini. Ibu Bapak akan bertemu masing-masing di satu kelas dengan 2 orang narasumber, ya. Nah, nanti Ibu Bapak sudah tahu pembagiannya seperti apa dengan narasumber. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ajakan untuk bergabung dan berdiskusi secara aktif melalui melalui kegiatan kita di BIMTEK. Suara saya masuk, Bu? Aman Pak, jelas. Jelas ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya mewakili teman-teman narasumber. Nanti pada saat Senin kita akan berdiskusi secara luring bertatap muka. Kita punya 12 orang narasumber yang terjun dari sejak hari Senin sampai nanti Jumat malam, begitu. Nah, kemudian setiap ibu dan bapak seperti yang tadi saya sampaikan akan bertemu dengan 2 orang narasumber setiap kelas. Nah, ibu dan bapak, kegiatan luring kali ini tidak bisa full luring. Kegiatan kita sudah didesain sedemikian rupa, pernah kemudian kita desain full luring, tetapi waktunya kurang pas gitu, bisa lebih dari 6 hari. Sehingga kemudian kegiatan kita di set up secara hybrid. Hybrid yang dimaksud ada sebagian kegiatan ibu dan bapak itu dimulai sejak hari ini sampai H-1. Berarti sampai hari Minggu. Ibu dan bapak nanti tolong masuk ke LMS dengan akun masing-masing. Yang kemudian penting bagi kita adalah tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Maimun. Ini adalah pendidikan orang dewasa, tetapi kita mencoba mengikuti polanya kurikulum merdeka, di mana kemudian polanya adalah student learning center. Nah, Ibu dan Bapak, mohon maaf nanti hari Senin ke depan Ibu dan Bapak akan menjadi student, gitu ya. Nah, kami berusaha menyampaikan itu dan kita juga menerapkan flip classroom. Nah, kita sama-sama tahu flip classroom itu memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta untuk mempelajari dulu materi yang akan diberikan. Sama dengan kali ini di kegiatan hybrid kita. Hybrid awalnya 5 hari dari sekarang sampai nanti Senin. Ibu dan Bapak akan diminta masuk ke LMS untuk mengerjakan asesmen awal, semacam pretest, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu Bapak dan Ibu silakan pelajari modul yang sudah disiapkan. Ada 4 modul yang kemudian kami siapkan. Yang pertama adalah modul 1 terkait keilmuan informatika, digital, literasi digital, dan berpikir komputasional.
Lalu kemudian yang kedua nanti adalah terkait dengan algoritma pemrograman. Lalu kemudian modul ketiga analisis data, sementara modul keempat adalah penerapan high order thinking skill atau berpikir alas tinggi, dan TPEC, technological, pedagogical, dan content knowledge dalam mata pelajaran informatika. Nah, Ibu dan Bapak, setiap modul itu punya kuis awal. Jadi ada kuis awal yang kemudian Ibu dan Bapak mesti kerjakan sebelum kita ketemu nanti di Tangerang tanggal 13. Sehingga alhasil tugas Ibu dan Bapak semi flip adalah setelah asesmen awal, Ibu dan Bapak mempelajari dulu di tempat masing-masing setiap modul. Silakan dibaca. Kami desain modul itu sedemikian rupa, semoga kemudian bisa menambah pengetahuan atau paling tidak menjadi greget tambahan knowledge bagi Ibu dan Bapak dengan cara kami mendesain modulnya. Ibu dan Bapak tinggal kemudian membaca. Nanti pada saat ketemu kami berharap Ibu dan Bapak bisa langsung tune in dengan pola kami, karena setiap modul nanti di setiap kelas polanya sama. Jadi modul itu ada pertama dilakukan diskusi setiap modul. Lalu kemudian ada tugas proyek setiap modul. Setelah itu ada pembahasan terhadap tugas proyek. Semua modul simultan dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 yang kami desain sedemikian rupa supaya bertahap gitu. Itu nanti akan diakhiri dengan kegiatan peer teaching. Karena kultivasi dari modul 4 penerapan HOT dan TPEC dalam pembelajaran, Ibu dan Bapak nanti akan dituntut untuk membuat modul ajar sederhana. Atau paling tidak modul ajar yang terkait dengan materi analisis data, algoritma pemrograman, berpikir komputasional. Ibu dan Bapak nanti siapkan, sederhana saja barangkali. Nah, nanti itu yang akan menjadi tugas proyek dari modul 4. Lalu kemudian hasil tugas proyek itu dalam bentuk modul ajar sederhana akan dipakai oleh Ibu dan Bapak untuk melakukan peer teaching. Jadi kultivasi kita nanti di hari kelima itu adalah peer teaching. Ibu dan Bapak, kegiatan Ibu dan Bapak nanti itu akan penuh dari sore sampai malam hari kita desainnya. Supaya kemudian kita sama-sama memanfaatkan waktu dan ruang untuk saling bertukar pikiran serta bertukar pengetahuan. Kenapa kemudian modul 1 itu isinya adalah terkait dengan keilmuan informatika atau body of knowledge dari informatika, lalu kemudian ada literasi data dan berpikir komputasional. Yang pertama sebabun nuzulnya adalah kita menyadari bahwa mata pelajaran informatika ini adalah mata pelajaran baru secara nasional, ya, terutama di pendidikan dasar sampai menengah. Di kurikulum Merdeka sebagai mata pelajaran baru tentu saja tidak begitu mudah untuk menerapkan. Di mana diantaranya adalah bahwa banyak guru yang latar belakangnya bukan Infocom, meskipun yang sekarang hadir seperti yang Pak Maimun sampaikan 7.000, lalu kemudian diperas menjadi Ibu dan Bapak 150, itu kita mengutamakan yang kemudian latar belakangnya Infocom, sehingga diskusi kita tidak akan terlalu repot begitu ya. Nah, ini harus di-recharge lagi kenapa mata pelajaran kita namanya informatika. Lalu kenapa kemudian perkembangan teknologi digital itu penting kemudian menjadi bagian dari informatika sebagai literasi. Jadi digital literasi itu kemudian penting untuk mendorong anak didik kita mampu bertahan hidup di era digital, mampu seimbang hidup antara dunia nyata dengan dunia virtual, termasuk etika, pemeriksaan validitas data, dan seterusnya. Nah, berikutnya tentu agak sulit jika informatika tanpa pemrograman, sehingga kemudian ada kajian algoritma pemrograman di dalam modul yang kedua, lalu kemudian kita sama-sama tahu data dan informasi merupakan sumber daya dari suatu ilmu manajemen. Nah, tetapi kemudian ini menjadi penting ketika kemudian ilmu lain merasa penting terhadap data, merasa dia punya kepentingan strategis terhadap data dan informasi, maka tidak ada lagi mata pelajaran selain informatika yang mempunyai
kekhasan atau paling tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kemampuan literasi digital. Di samping itu, kemudian kita sama-sama tahu bahwa salah satu tuntutan abad 21 adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan menjadi pemecah masalah. Maka berpikir komputasional hadir sebagai bagian dari modul 1. Lebih jelasnya nanti kita akan banyak diskusi dengan teman-teman narasumber yang itu ada praktisi, akademisi yang dipilih sedemikian rupa memahami soal TIPEC, bagaimana pengetahuan teknologi, bagaimana pengetahuan pedagogik, bagaimana pengetahuan konten itu disatukan dalam proses pembelajaran. Ya. Modul 2-nya Ibu Bapak tentang algoritma pemrograman, 4 analisis data, dan yang terakhir sebagai ultimasi modul terakhir adalah penerapan berpikir aras tinggi dan TIPEC di dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya bagi Ibu Bapak yang kemudian latar belakangnya Infocom, di dalam informatika harusnya tidak kemudian begitu sulit memahami tentang berpikir aras tinggi, karena HOTS adalah nafas utama dari informatika. Yang kedua adalah soal TIPEC. Saya yakin kemudian kita semua tidak terlalu sulit menerapkan, memadukan, mengintegrasikan pengetahuan kita tentang teknologi pembelajaran. Lalu kemudian tentang pedagogik, bagaimana menyampaikan materi dari kita ke peserta didik, dan bagaimana kemudian meramu keduanya dengan pengetahuan content knowledge tentang materi informatika. Sehingga Ibu dan Bapak nanti di sana akan diminta untuk merancang rencana pembelajaran secara sederhana dengan pendekatan dengan pendekatan kurikulum merdeka, maksudnya. Sehingga kemudian perencanaan pembelajaran itu akan dituangkan di dalam modul ajar yang sederhana yang memuat konten yang bersifat hot. Hotnya ini nanti Ibu dan Bapak akan banyak berdiskusi dengan teman-teman narsum, karena sekalipun hot yang menjadi arahan, lot bukan berarti tidak penting, tetap akan menjadi bagian di dalam perencanaan pembelajaran, sampai Ibu dan Bapak nanti ultimasinya akan kita simulasikan dalam bentuk peer teaching. Nah, itu kegiatan yang kemudian akan banyak dikerjakan. Terakhir saya menitipkan kepada Ibu dan Bapak bahwa learning activity itu karena hybrid ada 2, tidak hanya luring di kelas, tetapi beberapa tugas uploadnya akan diminta ke LMS. Sehingga Ibu dan Bapak mohon untuk lebih aktif di LMS dibanding dengan di WhatsApp group, kecuali ada hal-hal tertentu untuk mengetahui pengumuman dan kegiatan lain-lain di WhatsApp group, tetapi aktivitas Ibu dan Bapak akan lebih banyak didorong di LMS kita. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa mengenalkan satu-satu narasumber Ibu dan Bapak, tapi yang penting di sana ada 12 orang. Ada kemudian saya, ada kemudian Bu Erna nanti dari Universitas Pendidikan Indonesia, ada Bu Ani Anisya, lalu kemudian ada Pak Herbert, ada Pak Eka Prita Jaya, ada Pak Hambali, ada Pak Erlangga, lalu kemudian dari Jogja itu ada pegiat Bebras juga, itu ada Pak Irya Wisnubrata, lalu kemudian ada juga Ibu Prima Rosa, kemudian dari UNY ada Pak Nur Hamid, gitu ya. Lalu terakhir, kalau nggak salah sudah ya semua. Sudah ada juga dari BRIN, mohon maaf nih saudara saya dari BRIN, Pak Leli Al-Habib. Lalu kemudian ada dari Mapindo, Pak Jack saya memanggilnya, namanya aslinya adalah Septiaji, Pak Septiaji. Nanti ada Pak Jack di sana. Ya. Teman-teman ini semuanya adalah praktisi dan akademisi. Semoga kita bisa berdiskusi banyak, terjadi transfer knowledge di antara kedua pihak yang sangat mutualisme. Selamat belajar, salam sehat untuk keluarga di rumah, pastikan Ibu dan Bapak berstamina yang baik, sehingga kemudian dapat mengikuti seluruh alur program kita dari mulai Senin sampai Jumat pada saat nanti penutupan. Semoga juga banyak manfaat yang dirasakan, sehingga nanti Ibu dan Bapak kembali ke daerah masing-masing seperti harapannya Pak Maimun, Ibu dan Bapak menjadi mitra trainer untuk lembaga di daerah Ibu dan Bapak yang membutuhkan. Terima kasih, semoga ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, link absen sudah ada di chat, silahkan diisi. Untuk yang berikutnya ada materi tentang LMS. LMS ini akan digunakan selama BIMTEK berlangsung, yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Zalilia. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru informatika yang hebat, mohon izin saya berbagi mengenai LMS yang akan Bapak Ibu gunakan selama pembelajaran BIMTEK Informatika, baik itu secara mandiri maupun nanti pada saat kontak yang mohon izin saya share. Bapak Ibu mohon izin mengenalkan platform belajar BIMTEK Guru Informatika Jenjang SMA tahun 2023. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih 150 orang dari 7.000 ya. Luar biasa Bapak Ibu terpilih untuk menjadi trainer nantinya yang akan melatih teman-teman yang ada di daerah ya. Ada 4 modul Bapak Ibu di BIMTEK Informatika ini. Yang pertama adalah modul keilmuan informatika, literasi digital, dan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, penguatan kompetensi elemen informatika untuk algoritma pemrograman. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kompetensi elemen informatika untuk analisis data. Dan penerapan higher order thinking skill dan TPEC dalam pembelajaran informatika. Itu Bapak Ibu, dari dalam modul informatika ini ada 4 modul yang akan Bapak Ibu pelajari ya. Kemudian BIMTEK Informatika ini Bapak Ibu menggunakan alur dimensi belajarnya Marjano, dimulai dari sikap dan persepsi, di mana membantu Bapak Ibu mengembangkan sikap positif tentang iklim belajar, kemudian memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nanti secara mandiri Bapak Ibu akan membaca modulnya, akan membuat resume modul, akan mengisi kuis untuk merecall kembali, untuk memperoleh kembali apa yang telah Bapak Ibu baca secara mandiri, kemudian akan memperluas dan menciptakan pengetahuan, serta menggunakan pengetahuan secara bermakna, dan terakhir yang diharapkan adalah perilaku berpikirnya, yaitu mengembangkan perilaku berpikir yang produktif tentunya, Bapak Ibu ya. Arsitekturnya seperti ini, Bapak Ibu di sini tadi sudah diungkapkan oleh Pokja kita bahwa Bapak Ibu di sini pendidikan orang dewasa, gitu ya. Diharapkan Bapak Ibu di sini dengan peserta dan peserta lainnya saling berbagi pengetahuan, pengalaman yang selama ini Bapak Ibu terapkan di sekolah menjadi sebuah komunitas. Nah, ini kita membentuk sebuah komunitas belajar informatika, sehingga Bapak Ibu satu sama lain saling memberi secara sosial, saling dekat, gitu ya. Itu yang disebut dengan social contribution. Dengan semakin banyak Bapak Ibu melihat jawaban orang lain, berdiskusi di LMS, tentunya bukan di WAG ya, tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Asep, berdiskusi di LMS, bagaimana pengalaman Bapak Ibu, bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang materi dan lain sebagainya. Mari kita bagikan di LMS, gitu ya, sebagai komunitas yang saling berbagi, sehingga terbentuklah pengetahuan Bapak Ibu, oh apa itu pembelajaran informatika yang bermakna bagi peserta didik kita. Ini Bapak Ibu arsitekturnya, nanti Bapak Ibu seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Asep tadi akan ditemani oleh narasumber, ada 12 orang narasumber untuk kelas, gitu ya.
Kemudian ada tim admin juga yang menjadi fasilitator Bapak Ibu di kelas. Nanti kalau Bapak Ibu secara teknis kesulitan, silakan berdiskusi dengan tim admin di kelas gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan berinteraksi langsung dengan peserta BIMTEK selama sekarang berapa nih? H-4 ya Bapak Ibu. Sekarang H-4 Bapak Ibu akan berinteraksi langsung dengan peserta lain dengan tatap muka maya atau asinkronus di FFS. Gitu. Kemudian Bapak Ibu bagaimana berdiskusinya, bagaimana memperoleh pembelajarannya, bagaimana Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajaran, semuanya ada di LMS BIMTEK Informatika yang menggunakan sinkron dengan LMS PMM gitu ya. Bapak Ibu sudah sering kan menggunakan LMS PMM? Sudah membuka PMM? Ya, Sudah. Oh, luar biasa. Betul Bapak Ibu ya. Nanti kita aksesnya dari PMM gitu. Sudah ada link kalau tidak salah LMS. Nah, di situ ya. Ya, Bapak Ibu untuk masuk ke LMS PMM ini Bapak Ibu menggunakan akunnya belajar.id itu ya. Makanya ketika kemarin Bapak Ibu terpilih menjadi peserta BIMTEK ini, Bapak Ibu dikonfirmasi oleh tim dari GTK apa email belajar ID-nya. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke kelasnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada yang masih yang terkendala, mohon nanti dikonsultasikan ke admin. Nah, Bapak Ibu narasumber serta admin kelas serta peserta Bapak Ibu akan dimasukkan oleh tim PMM ke kelasnya masing-masing gitu. Nanti ada narasumber di kelas A itu siapa, kelas B itu siapa, nanti Bapak Ibu lihat saja. Yang role-nya teacher itu sebagai narasumber dan admin kelas. Bapak Ibu hanya sebagai student gitu ya, jadi mengerjakan. Nah, Bapak Ibu di sini ada juga due date atau batas akhir pengerjaan. Batas akhir pengerjaan disematkan pada aktivitas-aktivitas yang upload atau kuis gitu ya. Due date ini untuk yang belajar mandiri karena kita sifatnya tadi kata Pak Asep Wahyudin flip ya, dibalik gitu ya. Pas dibalik itu kan berarti Bapak Ibu karena sudah pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu belajar dulu membuka bukunya, membuat resumenya, mengerjakan kuisnya, dibuka nih dari modul 1 sampai dengan modul 4 enggak dibuka. Terakhir kapan? Terakhir tanggal 12 November jam 23.59 sebelum Bapak Ibu besoknya luring gitu ya. Itu batas akhir dari pengumpulan tugas untuk resume dan kuis gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran yang tatap mukanya atau yang luringnya, misalkan yang tatap muka kan hari 13, tanggal 13 bukan hari 13. Tanggal 13 itu Bapak Ibu kan diundang lagi tuh untuk luring oleh GTK. Nah, ketika diundang luring, Bapak Ibu tetap mengerjakan tugas bersama narasumber di kelas, tetapi tugasnya tetap diupload di LMS. Batasnya hari itu juga, jadi ya tanggal 13 pada jam 23.59. Kenapa demikian? Untuk memudahkan Bapak Ibu narasumber memeriksa tugas Bapak Ibu, karena nanti nilai-nilai Bapak Ibu akan terekap di LMS. Gitu, Ibu ya. Ingat ya Bu, Pak, untuk belajar mandiri maksimalnya adalah 12 November jam 23.59. Untuk pembelajaran luring maksimal mengumpulkan tugas adalah pada hari itu jam 23.59. Ini platform belajarnya Bapak Ibu bisa masuk menggunakan guru.kemdikbud.go.id. Itu sekarang juga bisa buka HP Bapak Ibu ya, guru.kemdikbud.id. Kemudian kalau di dalamnya kan banyak nih, ada latihan mandiri, ada assessment dan lain-lain yang kita lihat. Scroll ke bawah yang ada gambar Bapak kalau tidak salah lagi di depan laptop atau apa gitu ya Bapak Ibu, yang bukan ada LMS tulisannya, itu masuk ke LMS ya. Nanti masukkan email belajar mandirinya apa, masukkan passwordnya,
klik masuk gitu ya. Account, use another account, masukkan email belajar ID-nya, kemudian masukkan password-nya, kemudian klik masuk gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah setelah masuk nanti Bapak Ibu akan seperti ini tampilannya. Tampilan awalnya itu ada Bintek Informatika, kemudian ada deskripsinya. Nah, deskripsi ya, baik. Nah, ini deskripsi, ini deskripsinya. Kemudian ini Bapak Ibu yang menjadi apa namanya, menu kita. Nah, ada menu orientasi, ada menu asesmen, ada menu modul, ada menu hari ke. Nah, yang perlu kita ingat Bapak Ibu, menu orientasi itu yang sekarang kita lakukan gitu ya, ada pembukaan gitu, kemudian nanti di orientasi juga Bapak Ibu ada panduan gitu ya, ada pengantar untuk apa itu Bintek Informatika, dilaksanakan berapa hari, apa yang dilakukan, ada di orientasi. Kemudian dilanjut dengan kalau Bapak Ibu ingin apa itu LMS-nya, seperti apa penggunaannya, ada penggunaannya bagaimana caranya. Nah, kalau itu sudah Bapak Ibu, yang pertama dilakukan adalah asesmen awal. Nanti sore mulai jam 3 sudah dibuka untuk asesmen awal oleh Bapak Ibu. Kalau sudah bisa mengakses silakan dibuka LMS-nya, kemudian perhatikan adalah asesmen awal. Bapak Ibu diminta untuk mengisi asesmen awal selama waktunya adalah 1 jam atau 60 menit waktunya, atau ketersediaannya hanya 1 kali gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, hari ini kalau bisa masuk, sudah bisa masuk ke LMS, silakan hari ini. Kalau belum bisa masuk dan belum ada LMS-nya, belum ada terlihat dari akunnya Bapak Ibu, silakan nanti berdiskusi dengan tim admin. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuka asesmen awal gitu, nanti baru bisa masuk ke ini yang berikutnya ya, ke modul dan kuis. Nah, di modul dan kuis ini tempatnya Bapak Ibu belajar mandiri. Belajar mandiri modul 1, kemudian membuka modulnya, kemudian membuat resume dan menguploadnya. Apa yang telah Bapak Ibu pelajari di modul tersebut. Upload isi resumenya apa, ya. Kemudian nanti setelah membuat resume baru mengisi atau mengerjakan kuis untuk modul 1 tersebut. Dilanjut sampai dengan modul 4. Modul 2 sama ya. Membaca, meresumekan, mengupload resume, mengerjakan kuis. Modul 2, 3 sama. Membaca, meresume, mengupload resume, mengisi kuis. Modul 3 sampai di modul 4 sama, membaca, membuat resume, mengupload resume, dan mengerjakan kuis. Nah, di modul dan kuis juga ada satu forum tempat Bapak Ibu berbagi, berdiskusi, apapun di situ boleh gitu ya. Ada yang bertanya, yang menjawab siapa? Bapak Ibu sendiri gitu ya. Di sini nanti terbentuknya yang tadi saya bilang social participation. Semakin banyak Bapak Ibu berinteraksi dengan orang lain, semakin terbentuk pengetahuan Bapak Ibu dengan berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Saya nih yang tadinya belum kenal nih sama siapa tadi yang bertanya. Ini ada teman-teman dari beberapa dari BGP juga ya. Selamat mengikuti. Misalkan dengan Ibu Ana nih, anaknya dari SMA 2 Bantul. Kan saya belum kenal, belum ketemu nih. Tapi dengan Ibu melihat jawaban Bu Ana, saya melihat jawaban Bu Ana, saya tahu, oh Bu Ana itu dari SMA Bantul ya. Bu Ana pernah melakukan apa ya di SMA Bantul tentang informatika? Jangan-jangan di sana lebih canggih, atau di sana pakai unplug yang keren. Tuh ya, saya bisa langsung berkomunikasi di mana? Di forum diskusi, Bapak Ibu, tentunya bukan di WHG ya. Itu yang kami titipkan Bapak Ibu. Nah, setelah modulnya Bapak Ibu pelajari gitu ya, ini adalah syarat untuk Bapak Ibu masuk ke nanti pada tanggal 13 hari ke-1. Hari ke-1 itu pakai LMS juga tanggal 13. Bapak Ibu klik bisa kebuka kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini, asesmen awal sudah, modul semua resumenya sudah, dan kuisnya juga sudah. Nah, ini baru kita masuk tanggal 13 di hari ke-1. Di situ Bapak Ibu akan diskusi, mengerjakan proyek, mengisi evaluasi,
Hari ke-1 modul 1, hari kedua modul 2, hari ketiga modul 3, hari keempat modul 4, dan pelaksanaan peer teaching dilanjut hari kelima pelaksanaan peer teaching dan hari ke-6. Begitu Bapak Ibu gambaran umum dari Bintek Informatika yang ada di LMS ya. Nah ini aktivitasnya yang tadi saya sebut, ada orientasi, ini ya Bapak Ibu, ada orientasi, ada asesmen awal, kemudian ada belajar mandiri. Nah, orientasi di sini apa itu Bintek, bagaimana dan apa itu Bintek Informatika ada di pengantar Bintek Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan LMS ada di panduan penggunaan LMS. Kemudian Bapak Ibu hari ini mulai dari jam 3 melakukan apa? Tes awal atau asesmen awal. Setelah itu baru bisa membuka kegiatan ini, baru bisa membuka modul. Bu, kalau sebagian besar pesertanya sampai dengan nanti malam jam 23 belum bisa mengakses LMS, misalkan kasusnya seperti itu, nggak bisa dibuka, nanti bisa dikomunikasikan dengan tim admin, Bapak Ibu akan diberikan modul gitu ya. Nah, nanti kita lihat dulu ya, Bapak Ibu jangan dulu ribut ya, pokoknya dilihat saja Bapak Ibu LMS-nya udah ada atau belum. Nah, kalau nanti sampai jam 23 belum bisa melakukan asesmen awal karena kelasnya belum terbuka, nanti ada pengumuman dari tim gitu ya. Sip. Nah, apa yang dipelajari tadi di modul dan kuis? Nah, modul dan kuis ini membaca modul, membuat resume, wajib ini membuat resume, menguploadnya di sini, kemudian mengerjakan kuis. Nah, ini yang saya sebut tadi forum diskusi, tempatnya Bapak Ibu berdiskusi, bertanya boleh, bertanya di sini. Yang menjawab siapa? Bapak Ibu peserta nah, di kelas tersebut. Nih, kalau sudah pembelajaran mandiri, flip. Nah, mari pada saat pembelajaran luring, Bapak Ibu kan sudah tahu nih apa itu modul 1 gitu ya Bapak Ibu. Tidak lagi diberikan penjelasan apa itu modul 1 bla 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 gitu. Bapak Ibu di sini langsung mendemonstrasikan berdiskusi dengan narasumbernya apa itu modul 1 dan mengerjakan proyek gitu Bapak Ibu. Di setiap modul ada proyeknya. Itu proyek tersebut wajib untuk dikerjakan oleh Bapak Ibu dan wajib diupload di LMS. Nah, itu. Dan setiap harinya akan ada presensi. Bapak Ibu presensi, Bapak Ibu nanti diklik, diisi secara mandiri, baik itu misalkan bukan ada yang tanda tangan di kelas apa-apa, di LMS-nya tetap Bapak Ibu masukkan atau isi ya, hadir atau tidak gitu. Nah, yang terakhir setiap harinya ada evaluasi narasumber. Nah, di modul 1 itu yang mengajar siapa, Bapak Ibu silakan memberi evaluasi untuk apa? Untuk kami dari GTK mengetahui apakah fasilitasi yang diberikan oleh narasumber sudah memenuhi penilaian kinerja. Gitu, Bapak Ibu. Ini ada tulisan prerequisite. Artinya hari ke-1 bisa dibuka kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan yang ada di tadi alur Malajano memperoleh berbagai pengetahuan dengan membaca modul, mengerjakan kuis dan berdiskusi. Nanti seperti di Moodle Bapak Ibu ada checklist di kanan gitu. Ya kalau Bapak Ibu sudah selesai nanti akan terchecklist. Itu hari pertama, ini hari kedua gitu Bapak Ibu ya. Untuk modul 2, presensi hari kedua ada projectnya juga dan evaluasi. Untuk hari ketiga ada presensi, project modul 3 dan evaluasi narsum. Untuk hari keempat, hari keempat ini Bapak Ibu ada project dan evaluasi, dan hari kelima itu Bapak Ibu akan melakukan peer teaching. Setelah melakukan peer teaching, Bapak Ibu diminta untuk mengisi evaluasi, itu di situ ada LK-nya kalau tidak salah. Dan terakhir adalah mengisi hari kelima ya, bukan akhir dari Bintek ini, adalah mengerjakan asesmen akhir gitu Bapak Ibu. Dari hari ke-1 kalau kita lihat ke hari kedua ada syarat ya, ada syarat Bapak Ibu bisa buka hari kedua kalau sudah mengerjakannya.
Gitu. Hari ketiga bisa kebuka kalau sudah memberikan 4 dan lain sebagainya. Dan di hari terakhir, hari ke-6, Bapak Ibu diminta untuk membuat RTL. Di situ ada LK-nya. LK itu minimal seperti itu, Bapak Ibu. Dengan siapa akan melakukan rencana tindak lanjut, kapan waktunya, mengerjakan apa. Biasanya itu RTL ya. Kemudian diminta untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan BIMTEK, Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah BIMTEK informatika ini berhasil dilakukan, bagaimana evaluasinya itu untuk meningkatkan program selanjutnya. Nah, ini proses untuk membaca modul, membuat resume dan mengupload resume. Seperti ini ada modulnya ya. Kita baca deskripsi modulnya, ini modulnya bisa di-download, bisa. Kemudian ada petunjuk untuk bagaimana cara mengirimkan resume. Nanti kita coba ya Bapak Ibu ya. Dan di setiap pembelajaran mandiri, Bapak Ibu ada kuis juga. Kuisnya waktunya ada di situ, ada beberapa pertanyaan, kapan terakhir untuk mengerjakan. Kemudian ini yang aktivitas diskusi. Di sini silakan Bapak Ibu tempatnya, Bapak Ibu bertanya tempatnya untuk berbagi pengalaman, berbagi pertanyaan, berbagi apa ya? Saya mah di sana begini susah. Nah, biasanya sih ada teman yang memberikan pencerahan atau inspirasi bagi yang lain. Untuk nilai, Bapak Ibu nilai akhir dilihat dari nilai sikap, nilai keterampilan Bapak Ibu, dan nilai keterampilan kelompok serta tes akhir. Jadi ada kerja proyek, ada kerja yang dikerjakan secara mandiri, ada dan tes akhir dan nilai sikap. Predikatnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mulai akhir pada rentang 60-70, apakah peserta diberikan kesempatan untuk ya, kalau ini nanti. Nah, untuk penilaian kerja tadi ada evaluasi narasumber, kemudian ada evaluasi penyelenggara. Itu Bapak Ibu untuk PPT-nya. Ya, video screen itu langsung ke MMS. Oke. Nah, ini LMS kita Bapak Ibu seperti ini, ada BIMTEK Informatika. Ini apa itu BIMTEK Informatika? Kemudian ini adalah tombol-tombol yang menuju ke pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu yang pertama nanti ada di orientasi. Sekarang kita di pembukaan ya. Pembukaan mungkin bisa dilewat ya Bapak Ibu karena sudah langsung di WAG atau di halaman pembukaan ya alamatnya. Nah, ini ada pengantar informatika. Silakan Bapak Mohon maaf Ibu, share link-nya tidak tampil. Ibu. Tampil. Tampil kok tadi? Tampil, Bu. Di kami tampil. Oh gitu, siapa? Saya share lagi deh. Nah, kalau gini gimana Bu? Sudah Aman, Bu. sudah tampil. Ya, sudah, Mungkin jaringan saya saja yang kurang bagus. Tampil, Bu. Siap Bu. Cari sinyal yang bagus Bu. Oke. Ya Ibu. Ini Bu, ya Bapak Ibu yang pertama ada pengantar BIMTEK Informatika. Nah, ini pengantarnya. Hey ya, ini pasti hari ke-1, maaf. Abaikan yang atas Bapak Ibu, saya tidak Ini Bapak Ibu akan mengikuti BIMTEK Informatika menggunakan alur Marjano. Alur Marjano itu apa? Di sini mulai dari membangun sikap sampai dengan membiasakan berpikir produktif. Gitu Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di dalam modul ya. Kemudian per hari Bapak Ibu ngapain? Nah, ini yang daringnya, ini dalam pembelajaran daring seperti ini, gitu ya. Kemudian pada saat luring per hari, pada hari ke-1 ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-6, gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan. Di sini ada 2 tombol previous dan next. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan ingin lanjut, tinggal silahkan klik ini next, gitu. Mudah ya.
Nah, ini panduan kalau Bapak Ibu ingin mengunduh PNS ada di sini. Ini halaman bantuan. Kalau sama Bapak Ibu sudah aman nih, biasanya betul tadi kata Pak di Kopja kita ya. Kalau di informatika saya juga sama ya Bapak Ibu. Kalau sudah mengunduh mah rasanya aman ya Bapak Ibu ya, tergantung nanti membacanya kapan ya. Silakan aja gitu ya. Nah, jangan lupa diunduh biar kita merasa oh iya sudah adalah penggunaan LMS-nya gitu ya, biar kita aman dulu. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu di sini Bapak Ibu mengerjakan tes awal. Tes awalnya 60 menit gitu ya, 1 jam. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tes awal akan ditutup hari ini jam 23.59. Bu, kalau LMS-nya belum kebuka, belum bisa masuk, bisa dikomunikasi dengan tim admin ya. Jangan khawatir. Setelah mengerjakan tes awal, baru Bapak Ibu secara mandiri membuka modul, mempelajari modul. Nah, ini. Mana Bu modulnya kok nggak ada? Nah, ini ada. Silakan klik tombol. Diklik, ada kan? Nah, bagian ada beberapa bagian, ada bagian 1, bagian 2, bagian 4. Nah, ini modulnya. Tara, nah modulnya ini. Siapa ya ini? Saya juga nggak tahu. Kata Pak Irya mah ini nah, Pak Irya katanya. Untuk bisa diunduh nggak Bu? Bisa. Ini di sini nih unduh. Yang gambar Masuk cinta padang. apa tuh Pak? Kapadang tuh Pak. Kembalilah engkau kepada. Kemana Pak kembalinya? Oke, siap. Intermezzo ya. Oke, Bapak Ibu. Setelah mempelajari, Bapak Ibu diminta untuk wajib ini ya sifatnya ya, membuat resume terkait materi yang telah dipelajari. Bu, resumenya bentuknya apa? Bebas gitu ya, boleh. Berapa kata? Lebih bagi gitu ya, lebih banyak lebih baik. Nggak apa-apa, asal tidak copy paste yang namanya resume itu benang merah dari keseluruhan modul, bukan copy paste. Ini kan ada berapa halaman nih, coba lihat. 60 halaman, kalau Bapak Ibu copy paste 60 halaman, ya sama aja ya Bapak Ibu copy modulnya ke sini gitu ya, namanya resume. Bapak Ibu adalah benang merah dari modul 1 itu untuk apa? Dihubungkan dengan pekerjaan di Bapak Ibu di kelas nanti, di sekolah. Itu, bagaimana cara uploadnya? Nah, ini kan modulnya ya, sekarang cara uploadnya. Nih, ada start assignment di sini. Ini di Bapak Ibu udah buat tuh resumenya. Klik start assignment. Ini silakan Bapak Ibu kalau mau ditulis langsung di sini boleh gitu ya. Nah, ini tulis langsung di sini. Resume modul 1. Nah, atau mau bentuknya file, upload. Klik file upload. Pilih file atau choose file, misalkan file yang misalkan ini RTL gitu ya, Oke, kalau sudah klik submit. Dengan tulisan about upload. Nah, kalau sudah ada, biasanya Bapak Ibu di sini akan ada submitted, artinya apa yang kita unggah, file yang kita unggah sudah berhasil, sudah tersubmit, nama filenya apa, di sini ada download RTL BIMTEK, ini nama file kita ada RTL BIMTEK. Kalau mau upload lagi apa? Nyanyi upload lagi yang lain. Oke, itu ya yang pertama, baca modulnya, baca materinya, unduh modulnya atau baca modulnya, buat resume, kemudian upload resume atau ketik resume. Yang kedua adalah Bapak Ibu mengerjakan kuis. Nah ini, untuk mengerjakan kuis, klik yang mana? Take the quiz.
Itu waktunya bisa dilihat 25 menit itu untuk kapan nanti due date-nya adalah tanggal 12 November 2359. Artinya Bu boleh nggak acak modul 1 sampai modul 4? Boleh ya, tapi akan lebih baik kalau Bapak Ibu tidak kebingungan nantinya kalau modul 1 nggak dibuka langsung ke modul 4, ini sangat berbingung ya. Kalau berurutan akan lebih baik. Kemudian klik take the quiz. Nah ini, wah ini aja lah ya. Nah oke, kalau sudah tinggal submit quiz. Nah gitu. Beneran nih mau disubmit katanya karena belum jawab satu pun. Nah ini jawaban saya less than 1 menit. Jawaban saya nggak ada. Itu skor saya 0. Karena apa? Karena saya tadi nggak jawab apa-apa. Ini dilanjut sampai Bapak Ibu mengerjakan di modul 4. Ya, tadi ya. Kuis 1, modul 2, kuis 2, modul 3, kuis 3, modul 4, kuis 4. Dan ini tadi sebagai the power of social constructivism. Nih, sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bertanya, boleh. Silakan memberikan pengalaman sangat baik gitu ya. Silakan untuk saling mengomentari satu peserta dengan peserta lain. Kok nggak dikomentari sih oleh narsum gitu ya? Nah, kan di sini tempatnya Bapak Ibu berbagi peserta dengan peserta gitu. Untuk menjawabnya apa? Klik like. Wah, Pak Gigi udah angkat tangan aja. Nih, masukkan, kemudian klik reply. Oke, itu Bapak Ibu untuk yang belajar mandiri ada pada mulai dari asesmen awal, kemudian alur Marjano, tadi kalau Marjano kelihatan ya, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan itu di membaca modul, mengisi kuis atau mengerjakan kuis, dan berdiskusi. Kemudian untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu, nih saya sebagai student Bapak Ibu, ini nggak bisa saya buka karena di hari ke-1 ya. Kenapa nggak bisa saya buka? Karena saya harus menyelesaikan yang di atas semua, baru saya bisa buka yang ini. Gitu. Dan ini juga dibuka per tanggal, gitu. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah lanjut nanti ke hari ke-1, Bapak Ibu mengisi presensi. Hadir atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu lupa mengisi, silakan komunikasi ke tim admin. Hari itu ya, lupa mengisi hari itu. Lanjut di hari ke-1 itu ada persepsi, apa itu informatika untuk alur membangun sikap dan persepsi. Kemudian memperluas dan menyempurnakan pengetahuan. Bapak Ibu akan mengerjakan proyek 1 dan ada evaluasi narasumber. Untuk proyek hampir sama tadi caranya mensubmit resume ya, sama ya, start assignment upload. Kemudian yang kedua evaluasi narasumber, Bapak Ibu diminta mengisi evaluasi narasumber, caranya tag ke survei, kemudian jawab siapa narsumnya, Bapak Ibu pilih nanti narsum di kelas Bapak Ibu siapa, pilih namanya, jawab pertanyaannya, submit. Kemudian di hari kedua sama ya, ada presensi, ada project, evaluasi. Hari ketiga untuk alur yang memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan mulai dari project modul 3 gitu ya. Kemudian ada evaluasi juga. Hari keempat ada presensi dan alur Marjana untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna pada modul 4, project modul 4. Kemudian ada evaluasi narasumber. Di hari kelima Bapak Ibu akan melakukan peer teaching gitu ya. Bapak Ibu kan di hari keempat membuat modul ajarnya atau RPP-nya, mau modul ajar yang versi lengkap atau versi yang minimal gitu atau RPP sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masih menggunakan yang kurikulum yang mana.
Kemudian di sini langsung dilaksanakan peer teaching-nya dan diobservasi oleh narasumber yang ada di kelas tentunya. Nah, setelah melakukan peer teaching, Bapak Ibu diminta untuk melakukan evaluasi peer teaching. Ada format LK evaluasinya, Bapak Ibu isi di sana. Ini ada. Kemudian unggah hasil evaluasi peer teaching-nya. Setelah itu, Bapak Ibu baru melakukan asesmen akhir atau tes akhir. Dan hari ke-6, Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut dan mengisi evaluasi penyelenggaraan. Begitu Bapak Ibu. Mudah kan? Ya, upload isi quiz, diskusi. Sip, ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, Bu. Bu, nanti kita buka forum pertanyaan setelah ini, Oh, setelah oke, Ibu Mas. selesai. Ya, saya sudah selesai nih, anak. Baik, terima kasih Ibu Lia. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand. Sebelumnya diinformasikan Bapak Ibu yang kesulitan untuk login di LMS bisa menghubungi admin kelasnya. Dan untuk familiar bisa juga nanti dipandu di grup kelasnya, kemudian juga bisa forum diskusi ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama dari Pak Haris Widiatmoko dari SMA 1 Jawa. Silakan Pak Haris. Ya, terima kasih Ibu waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin bertanya Ibu, untuk kegiatan sebelum kami berangkat ke Jakarta, itu apakah harus per hari ataukah bisa dalam waktu 1 hari? Artinya misalnya nanti sore kan, ini sebentar lagi, setengah jam lagi kan dibuka untuk asesmen awalnya. Begitu, kemudian jika itu sudah selesai, apakah langsung bisa mengerjakan modul-modul berikutnya? Misalkan modul 1 selesai, apakah bisa langsung dikerjakan ataukah harus nunggu hari besok? Ataukah bagaimana? Karena kami juga banyak kegiatan sebelum berangkat yang harus kami selesaikan dulu di sekolah, Ibu. Mekaten matur nuwun, Ibu. Matur nuwun Pak Haris. Iya Bapak, tadi untuk yang belajar mandiri tidak dibatasi apakah harus hari ini atau hari besok, silakan disesuaikan dengan aktivitas Bapak, sesuai dengan kesibukan Bapak. Yang terpenting adalah due date untuk modul 1 sampai dengan modul 4 itu tanggal 12 November, gitu ya Bapak ya. Mau dikerjakan sehari semua 4 modul, luar biasa Pak. 4 modul, 1 modul 60, ada algoritma lagi gitu ya. Ada analisis data lagi. Wah, mau saya udah mabuk Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Yang kedua Ibu, mohon maaf. Ini agak sedikit nakal. Mohon maaf sekali. Kalau semisal ya dengan karena berbagai alasan ini misalnya, kok ternyata due date tanggal 12 terlampaui dan misalnya ya semoga sih tidak misalnya kami belum selesai begitu, apakah kami tidak bisa berangkat ke Jakarta atau bagaimana? Matur nuwun. Sami-sami Pak, kalau berangkat ke Jakarta itu ditanyakan ke GTK ya Pak ya, ke tim Pokja. Saya tidak berwenang menjawab. Yang saya bawa jawab adalah kalau Bapak ketika berangkat ke Jakarta, Bapak belum menyelesaikan yang ada di pembelajaran modul dan kuis, Bapak tidak bisa buka hari ke-1. Itu Pak syaratnya ya. Ya, terima kasih Ibu, semoga bisa selesai. Sama-sama Pak. Terima kasih Ibu, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang harus difokuskan LMS itu harus dikerjakan secara berurutan ya Bu Lia ya? Iya Pak. Iya Bu, yang tanya Bu. Dengan Ibu, mohon maaf sebentar, ini dengan Bapak Nuryanto dari Madiun. Oh, Bapak raise hand dulu Pak, raise hand dulu. Oh iya. Sudah masuk Bapak Nuryanto dari Madiun, silahkan Pak. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo Bapak. Wabarakatuh. Ya, kedengaran Bu ya? Kedengaran. Kedengaran jelas Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, pertanyaan saya mengenai untuk per elemen, apakah itu ada time elpres-nya Bu? Jadi misalkan elemen 1, saya mengerjakan apakah ada time elpres-nya untuk durasi waktunya. Yang kedua, ini masalah administrasi Bu. Sampai hari ini saya belum mendapatkan surat tugas yang dari Jakarta terkait dengan tempat, waktu, dan lama. Karena di edaran itu hanya menyebutkan mengikuti dan tidak mengikuti saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nuryanto. Untuk elemen, mungkin modul ya Pak ya yang dimaksud ya. Modul untuk belajar mandiri, modul 1 sampai dengan modul 4, itu dibuka dan Bapak diminta mengerjakan maksimal sampai tanggal 12 November sebelum Bapak dipanggil urin gitu Pak. Untuk administrasi, saya kembalikan ke Kopja Pak. Baik, terima kasih Bu Lia. Untuk surat, mudah-mudahan malam ini sudah diberikan Pak, karena memang ada beberapa revisian. Untuk malam ini, insya Allah sudah bisa dibagikan ke peserta. Ada lagi, Pak Nuryanto sudah? Yang selanjutnya Ibu Dewi, Dewi dari Kabupaten Kudus. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Mohon maaf jika kurang jelas karena koneksi memang agak sulit. Mohon izin bertanya, kaitannya dengan hari Senin kita sudah harus berada di Jakarta ya Bu. Itu jadwal mulai jam berapa untuk memperhitungkan perjalanan kami menuju ke Jakarta Ibu? Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Oke, Bu Dewi, kita kembalikan ke Kopja Bu Ana. Untuk check-in sudah dimulai pukul 2 siang, pembukaan rencananya akan jam 4 sore Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Terima kasih Bu Ana. Oh ya, J. Kemudian ada dari Bali, Bapak Dewa Gede Budi Artajaya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Okta. Mungkin ini juga kebingungan dari teman-teman UPT karena tidak bisa masuk LMS. Bagaimana peran kami di BIMTEK ini Bu? Mohon ada informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk dari BBGP nanti teman-teman akan memasukkan datanya. Sebelumnya Bapak Ibu dari BBGP mengisi daftar hadir dengan nomor telepon supaya nanti bisa di-add oleh teman-teman. Diharapkan nomor yang dicantumkan nomor yang aktif ya Bapak Ibu. Baik. Setelah itu belajar seperti Bapak Ibu yang lain Bu ya, menyelesaikan pembelajaran di LMS-nya gitu. Iya Pak, sama. Belajar mandiri. Terima kasih. Mohon izin saya menambahkan untuk peserta Bapak Ibu yang dari BBGP maupun BGP, saya kan kami mengirimkan daftar hadir di situ, atribut di daftar hadir itu ada email ya Bapak Ibu ya. Nah email itu saya arahkan lebih baik Bapak Ibu mengisi email yang domainnya belajar.id begitu. Terima kasih. Maaf Ibu, kalau sudah terlanjur dengan email yang lain, apa bisa melakukan presensi ulang? Mohon dicoba aja dulu Pak, karena kan emailnya berbeda. Baik. Kalau kan ya oke. Ya karena untuk login ke LMS itu harus pakai akun Belajar ID Pak. Dicoba kembali aja ya Pak. Kemudian ada Bapak Wawan Purwana. Silakan Pak Wawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Purwana dari Jawa Barat, dari Karawang. Mau bertanya terkait tentang teknis pelaksanaan kelas ya. Untuk mengerjakan itu apakah ada Zoom lagi setelah ini atau bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalkan pengalaman waktu itu ya saya di kegiatan fintech guru penggerak kan ada Zoom ya malam-malam ya.
malam, jam siang gitu. Nah, kalau ini sampai dengan tanggal 12 itu ada kegiatan Zoom atau tidak, atau memang mandiri mengerjakannya di LMS gitu, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Wawan. Iya, Bapak untuk yang BIMTEK Informatika ini tidak ada lagi Zoom gitu ya. Tidak ada lagi pembimbingan secara tatap muka maya dari narasumber maupun dari tim teknis. Nah, jadi secara mandiri Bapak bisa mempelajari modul, mengerjakan CLK dan membuat resume. Jangan lupa upload resume. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya ada Nur Adiana dari Bandar Lampung, silahkan Ibu atau Bapak? Ibu Nur, ya silahkan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya, saya Adiana Bu, mau bertanya Bu. Jadi kemarin kan waktu pengumuman nama saya tidak ada di daftar penetapan. Lalu kemarin sore saya mendapat WA melalui Pak Yuwana bahwa disuruh saya salah satu susulan gitu menggantikan ada peserta yang tidak ikut. Jadi yang saya tanyakan, apakah untuk hari Senin nanti saya bisa berangkat, tapi saya belum mendapatkan SK penetapan dari panitia. Jadi saya mau izin, kalau saya sudah mendapatkan suratnya, saya bisa izin ke pimpinan saya. Jadi mohon maaf Bu Nur Adiana, tadi sudah kita sampaikan bahwa suratnya nanti malam sudah diberikan. Karena memang ada beberapa revisi penggantian nama. Jadi untuk sore ini insya Allah sudah diberikan ke kelas masing-masing, nanti akan di-share oleh admin ya. Supaya Baik Bu, terima kasih Bu informasinya. Iya. Ada lagi, ini ada Bapak Iwan dari BGB Sumsel. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin menambahkan yang tadi Pak Dede Bu. Mohon ini informasinya, mungkin saya kelewatan informasinya. Untuk formulir tadi ada di mana Bu ya? Untuk biodata tadi di surat saya baca tidak ketemu nih. Di kolom chat Pak Iwan, di kolom chat. Oh, di kolom chat, baik. Yang Terima kasih, daftar Bu. hadir itu. Ya. Saya ingatkan kembali Terima kasih, Bu, ya. Bapak Ibu, ya, yang belum mengisi daftar hadir sudah ada di kolom chat. Nanti minta tolong admin untuk di reminder lagi, di copy ulang. Untuk yang selanjutnya dari Pak Arifin dari SMA Negeri 2 Parepare. Silakan Pak Arifin. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu, kami dari luar Jawa, bisakah datang hari Minggu langsung ke hotel begitu? Halo? Sebentar Pak. Sebenarnya bisa aja Pak, cuman kita masih opennya itu hari Senin Pak. Ya, Bapak penerbangannya jam berapa? Ya, rencana hari Minggu sih Bu. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Ya, untuk pertanyaan yang barusan ya Pak, untuk Parepare, kita tidak menyediakan hotel-hotel baru open di hari Senin jam 12 Pak. Waduh, November. Nah, apakah memungkinkan dari Parepare-nya itu difikskan, misalkan penerbangan dari mana nih, dari Makassar. Makassar ya. Ya. Nah, Makassar kan ada pesawat pagi Pak. Pagi, iya. Apakah memungkinkan? Ya, siap. Nah, jadi ya kalau Bapak mau berangkat hari Minggu atau hari Sabtu pun kami tidak melarang ya. Silakan, tapi ya hotel kita tidak menyediakan gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke.
Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Yang berikutnya Bapak Muhammad Nur Darwis dari Nunukan. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan sama saya. Tadi saya mau nanya sebenarnya Bu, apakah setelah kita nanti luring ini yang sampai tanggal 13 kemudian nanti ada kembali kita luring gitu. Tadi saya kurang ini, ketemu kembali gitu. Bapak mandiri dulu sampai dengan tanggal hari 12. ini, dimulai dari ini, terakhir mengumpulkan tugas mandiri tanggal 12, tanggal 13 luring Pak sampai tanggal 17 Ibu. 17, iya 17. Setelah itu kita nggak ada lagi pertemuan tatap muka gitu ya Bu ya? Enggak ada. Nanti ditunggu aja informasinya Pak. Gitu. Kemudian satu nih Bu, ini minta maaf sebelumnya. Jujur saja nih ya, saya sebenarnya kemarin itu begitu ini meng-ACC-kan atau mengiyakan kalau mau ikut luring, tapi ternyata ada hal yang ini Bu, ada hal yang istilahnya bisa dikatakan setengah-setengah urgent lah, bisa dikatakan begitu. Jadi kalau misalnya gini Bu, kalau saya misalnya ini kan ada teman saya nih yang sama satu di Nunukan juga yang ikut, ada 2 orang. Nah namanya nggak ada. Apakah itu bisa saya skip? Maaf bukan skip. Bisa ditukar gitu? Apa gimana ya Bu ya? Mohon maaf Pak Muhammad Nur, untuk pergantian peserta tidak peserta sendiri yang mencari pengganti, tapi ini kan ada seleksinya ya Pak ya. Nanti Bapak bisa menghubungi admin kelas biar nanti kita akan panggilkan cadangannya Pak. Oh begitu, ya. Kalau bisa Jadi sore ini sudah maksimal ya Pak untuk melapor, karena takutnya kami nanti menghubungi peserta pengganti Bapak terlalu mepet. Iya Ibu. Berarti misalnya saya boleh ini dulu ya, istilahnya saya boleh di swap ya sama yang lain dulu ya. Tapi tetap istilahnya saya ingin ini mengikuti gitu juga. Maksudnya dalam artian nanti kalau misalnya ada lagi saya bisa ikut gitu ya. Pak, izin saya menjawab. Kami menunggu sampai pukul 16. Kalau Bapak tidak bisa ikut, berarti kita akan gantikan dengan cadangan yang lain, Pak. Oke, berarti kalau saya tidak mengkonfirmasi, berarti saya dianggap ikut gitu ya, Pak ya? Boleh. Oke. Oke, Pak. Nanti saya ini lagi. Saya pikirkan lagi. Iya, Pak. Karena, ya. Itu aja, Ibu. Terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya, karena kita waktunya tinggal sebentar lagi, Ibu Siti Rohima dari SMA Negeri 1 Ciawi. Silakan Ibu Siti. Ibu Siti Rohima. Ibu Siti, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi ke dari BGP NTB, Lale. Ibu Lale, silakan Ibu. Ibu Lale? Ibu, mungkin suaranya tidak keluar, Ibu. Suaranya nggak ada, Ibu. Bisa pakai headset, Bu, atau headsetnya dicabut dulu? Sambil Ibu betulkan headset, kita ke... Halo, Bu. Oh ya, silakan Ibu. Saya ini dari BGP NTB. Kebetulan saya tadi pakai daftar hadir itu, ngisi daftar hadirnya pakai email yang biasa. Kebetulan saya tidak punya belajar ID juga, gitu Bu. Akun belajar ID-nya juga. Memang selama ini saya belajar PMM segala-gala, tapi pakai akun belajar ID-nya teman-teman. Saya belum punya. Nah, bagaimana solusinya itu ketika kita akan masuk ke LMS-nya, Bu? Apa kita akan dibuatkan? Ibu biasanya di admin BGP ada loh Bu, dimintakan aja ke admin BGP. Saya pernah memang mengajukan, cuman agak lama prosesnya gitu Bu. Sementara ini kan kita urgen mulai sore ini kita sudah bisa mencoba masuk gitu. Gimana solusinya Bu? Apa saya mengajukan lagi atau supaya cepat mendapatkan akun belajar ID-nya?
Ya, coba diajukan kembali Bu, sambil nanti juga Ibu bisa menghubungi teman-teman yang ada di surat untuk membantu Ibu. Bisa, kan Ibu ada kontak personnya ya Bu di surat, Ibu bisa WhatsApp ke sana juga. Sambil dicoba lagi ya Bu ya. Oh, berarti tidak harus sore ini saya ikut masuk ke pretestnya. Nggak apa-apa Ibu. Oh ya, terima kasih. Yang selanjutnya Ibu Ade Fitriati. Kita 2 orang lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kan kalau dari daerah saya itu ada transit. Nah, nggak ada pesawat yang langsung ke Jakarta. Nah, kadang-kadang itu terjadi delay. Apakah tidak apa-apa, ada keterlambatan? Nggak apa-apa Ibu. Yang penting Ibu konfirmasi aja ke admin kelasnya ya. Oh ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya, yang terakhir ya. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf, ini satu lagi Bu. Ibu rasain dulu kalau mau tanya Bu. Ya udah. Yang terakhir. Ini Tadi dengan Ibu Ai, yang dari SMA 1 Ciawi. Kenapa Bu? Ada pertanyaan lagi? Ini kan tadi saya maaf ya Bu, tadi tidak bisa tidak ada suaranya ya. Ini mau nanya begini ya Bu, apakah bawa peralatannya itu seperti laptop atau dengan lengkap dengan Wi-Fi-nya gitu ya, atau bisa kan pakai HP atau apa? Itu laptop atau bisa dengan Chromebook Bu? Bisa Bu, Chromebook juga bisa. Oh iya, siap. Juga bisa. Bisa Kalau ngoding dengan Chromebook nggak Bu? Kalau Ibu familiar nggak apa-apa Bu, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan ada kendala. Oh iya ya, ya soalnya kalau takutnya itu yang bikin programnya itu, tapi kalau pakai Chromebook boleh nggak gitu? Ya dikembalikan ke Ibu untuk ngoding bisa nggak Bu? Oh iya, ya makasih Bu, sekian. Hatur nuhun. Ya. Untuk yang terakhir ya dari kita ambil dari Timika, Bapak Lucy Manaping dari Timika. Yang terakhir ya. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya Bu, saya ini kan kami punya ibadah itu di hari Sabtu. Bisa kita izin di hari Sabtu ketika ada BIMTEK nanti, karena kita di hari Jumat malam itu sudah kegiatan untuk ibadah kami sampai besok hari Sabtu sampai jam 6 sore Bu. Ketika ada BIMTEK nanti di Jakarta, apa itu bisa Bu? Kita minta izin. Bisa Bapak, kemungkinan kita sudah selesai kok Pak hari Sabtu. Iya, terima kasih Bu. Baik. Bapak Ibu, ini saya buka 2 pertanyaan lagi ya, karena sudah waktunya. Dengan Bapak Henry Setiawan dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Silakan Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk akomodasi kan jelas ditanggung dari panitia kan Bu ya. Halo? Iya Pak, mohon maaf suaranya kurang jelas. Untuk akomodasi itu kan ditanggung sama panitia kan Bu ya. Iya, kita tanggung Pak. Oke. Kemudian kita kan luringnya dari tanggal 13 sampai tanggal 18 seperti yang ada di surat kan Bu ya. 13 sampai tanggal 17. Kalau di surat sepertinya tanggal 18 tuh. Makanya mohon kepastiannya ini kalau misalkan tanggal 17-nya itu berarti hari Jumatnya. Pertanyaannya adalah check out-nya jam berapa ya Bu dari sana? Check out. Pulangnya check out-nya. Check out-nya itu jam 12 kalau hotel. Hari Jumat ya Bu ya? Hari Sabtu Bapak. Check out-nya Sabtu Bapak. Berarti tanggal 18. Iya betul Sabtu jam Bapak. 12 siang ya Bu ya check out-nya ya? Iya. Oke, Bu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan terakhir ya, ini dari dari SMA Negeri 1 Benai, Fityatul Majdi. Betul ya Pak ya? Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, Fityanul Bu. Halo Bu. Ya silakan Bapak. Saya Fityanul Majdi dari Riau. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Bu, apakah ini ada aplikasi yang berbasis Android-nya? Karena ini kan kerjanya kita bisa lakukan full time, bisa di mana saja, kan lebih enak lagi kalau kita kerjakan menggunakan Android. Itu yang pertama Bu. Yang kedua Bu, yang ingin saya tanyakan ini agak sedikit nakal juga seperti yang ditanyakan Bapak sebelumnya. Saya kebetulan sekarang ini juga ikut pendidikan guru penggerak, di mana jadwal kita ini berdekatan dan hampir bersama dengan Lokakarya 6. Ini kalau seandainya kita tidak berangkat ke Jakarta, apakah saya dibatalkan atau ditunda untuk gelombang keduanya? Begitu aja Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, kalau untuk Bapak misalkan nggak ikut, ya berartinya kita ganti sampai tanggal jam 16 kita tunggu. Ya, selanjutnya kita belum bisa pastikan Bapak bisa di kedua atau seperti apa Pak. Yang jelas kita memastikan untuk 150 itu pada tanggal 13 sampai tanggal 18. Pak, nanti kalau begitu saya konfirmasi dulu ke BGP Ya. yang di sini. Kalau Ya, mungkin bisa diinfokan Pak untuk guru penggerak kan ya? Ya, betul Pak. Nah, apakah bisa diganti secara daring nanti? Mungkin seperti itu ya? Oh iya Pak. Nah, jadi ini juga dari kementerian juga, maksudnya dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Nanti bisa kalau sudah dapat suratnya, itu Bapak bisa sampaikan ke BGP di sana. Oke, terima kasih informasinya Pak. Sama-sama. Untuk yang berikutnya, untuk 8 orang ini, Bapak Muhammad Irfai. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya dari BGP Banten, Ibu, izin bertanya, apakah yang dari teman-teman UPT ini memang yang mengikutinya harus sudah memiliki kemampuan dasar mengenai pemrograman atau bagaimana untuk teknis nanti di pelatihan di BIMTEK-nya gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, kita mengundangnya itu sebenarnya WI atau PTP, ya ataupun stafnya. Paling tidak itu punya kemampuan dasar Pak, tapi bukan pemrograman. Jadi cenderung untuk pembelajaran informatika Pak. Ya mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Baik, untuk 4 orang lagi ya, atas nama Bapak Wawan Purwana. Silakan Pak Wawan. Pak Wawan. Ya baik Bu, maaf ini apa? Barusan saya coba masuk pakai belajar ID ya, tapi kok nggak bisa ya? Maksudnya informasinya akun Anda tidak terdaftar di kegiatan ini, BIMTEK Informatika gitu. Gimana ya? Belum Pak, ditunggu ya Pak, belum sinkron, kalau begitu ditunggu. Oh baik, tapi saya sudah perbaiki akun yang diformulir ya. Jadi saya perbaiki menggunakan akun yang belajar ID begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, bagi yang kesulitan mohon bisa menghubungi adminnya ya. Untuk 2 orang lagi ya, Ibu Novi Hidayati. Silakan Ibu Novi. Ibu Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya Novi Hidayati dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Ini saya dari tadi memang agak kesulitan juga masuk, jadi agak ketinggalan infonya. Cuma tadi saya sempat mendengar untuk yang
modul LMS ya Bu ya. Itu kan due date-nya kan harus nanti malam jam 23 ya Bu ya. Tanggal 12 ya Bu ya. Tanggal 12. Terakhir tanggal 23. Nah, tadi juga saya dengar ada sempat yang menanyakan bahwa ada mempengaruhi tidak untuk keberangkatannya gitu. Jadi artinya dari modul-modul yang tadi harus kita kerjakan ternyata terlewatkan, itu apakah mempengaruhi untuk keberangkatannya itu. Itu saja Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan sangat lebih baik kalau modulnya dibuka, dipelajari, dibuat resumenya, dikerjakan kuisnya mengapa demikian, karena nanti pada saat luring Ibu langsung mengerjakan proyek, berdiskusi gitu ya, tidak dengan menjelaskan secara rinci modul 1 itu apa, modul 2 itu apa, modul 3 itu apa, modul 4 itu apa, karena di sini kita diminta Bapak Ibu, karena ini pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu yang belajar mandiri. Jadi pada saat kegiatan di kelas itu mendemonstrasikan apa yang telah Bapak Ibu belajar. Itu maksudnya. Artinya itu untuk persiapan kita Ibu ya, sebelum nanti ada diskusi di sana gitu. Iya Bu, dan itu syarat juga kalau misalkan Bapak Ibu belum buka, nanti ketika luring hari ke-1 Bapak Ibu belum buka yang modulnya dan kuisnya, nggak bisa buka hari ke-1 Bu. Oh gitu, oke siap. Terima kasih banyak Ibu, terima informasinya. Sama Bu. Yang terakhir Ibu Nurlina dari SMA Negeri 1 Tarakan, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan saya itu sama dengan Bapak dua dari penanya sebelum ini. Jadi terus terang saya sangat bahagia ya Ibu setelah mendengar nama saya lolos untuk diseleksi BIMTEK ini yang sudah sangat lama kami nantikan dengan rekan-rekan guru Infor yang ada di provinsi kami, dan kami mohon semoga bisa ditolong karena terus terang saya untuk saat ini juga sedang melakukan tanggung jawab itu untuk sebagai pengajar praktik Ibu untuk CGP yang angkatan 9. Nah, di mana di sini minggu depan itu dan mulai Sabtu tanggal 11 itu sudah melakukan pendampingan individu. Nah, saya tadi sudah bertanya ke ini, saya sudah baca juga semuanya, dan mudahan kami, kalaupun kami terburuknya tidak bisa ikut di angkatan ini, mudahan kami masih bisa diikutkan di angkatan setelah ini. Atau bolehkah kami mengikutinya secara daring, Ibu? Ya, terus terang kalau ditanya, saya sudah sangat lama menantikan BIMTEK untuk informatika ya Ibu, setelah TIK itu tidak ada. Jadi sedikit sedih gitu. Baik. Ya, terima kasih. Bu, coba ini kan dengan BGP Kalimantan Ya, Utara. karena PI itu besok ya Bu ya. Iya. Nah, ini dengan Kalimantan Utara, nanti BGP Kalimantan Utara coba komunikasikan dulu Bu. Nah, untuk melakukan pendampingan, mudah-mudahan bisa diundurkan untuk minggu selanjutnya Bu. Nah, ataupun Ibu melakukan pendampingannya dulu secara daring dengan guru-guru yang ada. Mungkin seperti itu yang kami sarankan. Oh, Bu Lidia? Ya, biasanya kalau pendampingan individu itu luring sama Ibu. Waktunya seminggu sebelum loka karya, dan itu ke sekolah-sekolah langsung Pak. Seminggu biasanya tuh. Atau diganti aja ya? Iya sih Pak, itu tidak ada pilihan. Kalaupun kami itu tadi, bolehkah kami tetap diikutkan nanti
di angkatan setelahnya, Bapak Ibu. Bapak di Dewan Berarti kita ganti aja dulu ya Bu ya. Saya sambil komunikasikan, tadi saya dikasih waktu sampai jam 16 Pak, cuman tadi ini saya telepon belum diangkat dan WA juga belum dibalas karena masih sambil rukol Pak, ruang kolaborasi. Betul. Untuk ini iya. karena kan Bu Lia juga menyampaikan kalau pendampingan harus luring ya Bu Lia ya, sebelum lokakarya. Pak. 1 minggu sebelum lokakarya. Nah ini memang agak sulit ya, kita biasanya masih bisa daring, tapi ini memang pendampingan ke sekolah tidak mungkin daring. Lokakaryanya kapan ya Bu? Kalau di sana? Kalau di sini Pak, lokakaryanya itu tanggal 17 Pak, insya Allah. Tanggal 18 maaf. Iya, pas nggak butuh lagi ya Bu yang buat TI ya. Iya, tanggal 18. Cuman kalau seperti rekan kami dari daerah lain untuk lokakarya 1 kali boleh, tidak di ini sama PP. Iya, Cuman PI-nya Bu yang bermasalah Bu. Iya, yang PI-nya ini yang saya aduh. Iya, kalau PI saya diam-diam tadi. Bagus saya bertanya daripada saya diam-diam, sedih juga, ini juga. Ada berapa ini Bu? Ada berapa binaan Bu? Sedikit aja Bu, saya 4 aja karena kami berbagi kan. Ya Bu, nanti dikomunikasikan dengan BGP-nya. Kami tunggu sampai pukul 16 ya. Iya. Gitu aja. Iya. Kalau tidak kita akan gantikan cadangan. Ya, mohon kebijaksanaannya ya Pak. Kalaupun kami tidak bisa ikut, mudahan di tahap kedua kami diikutkan lagi ya Pak. Mau belajar Pak. Ya, tapi kita belum pastikan untuk tahap kedua Bu. Iya. Jadi mudah-mudahan kita memang fokus untuk tahap pertama dulu nih. Karena kita akan setelah kita melaksanakan pelatihan yang 13 sampai tanggal 18 itu kita akan laporan ke pimpinan Bu. Jadi. Ya, baik Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Semangat Ibu. Semangat Bu. Ibu. Ya Allah. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir bisa membuka daftar hadir yang ada di kolom chat, kemudian untuk modul dan materi juga sudah bisa dibuka. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk memperlancar kegiatan di hari Senin, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa mencoba untuk membuka modulnya, mempelajari. Jika ada kendala nanti pada saat login, admin siap membantu Bapak Ibu. Gitu aja Bu Lia ya, karena sudah pukul 3. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran acara hari ini dengan acara yang minggu depan, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula pembekalan bimbingan teknis guru mata pelajaran informatika, jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Mewakili seluruh tim pelaksana kegiatan, kami mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tatiana. Terima kasih Bu. Mohon maaf tadi terpental karena listrik mati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kamera saya rusak. Izin live. Izin bertanya, yang dari Riau ada di sini? Yang dari Saya Pak. Saya juga dengar. Pak Abdul Munir ya? Beda Pak, saya Suheb Pak. Lupa Sepi Oktarian. Yes. Gimana Pak? Panggilan gua di mana? Bapak masuk kelas B kan Pak? Saya kelas E. Oh kelas E. Boleh kirim chat ini aja Pak secara pribadi nomor Bapak, nanti saya kontak Bapak. Boleh. Berarti kita jumpa di mana nanti? Kita beda kelas.
Beda kelas Pak, saya B. Ya saya, nah maksudnya gini, yang Bapak dari pangkalan surat atau dari